Maka bagaimana caranya supaya setan yang goda itu kita perketat celah untuk godaannya, supaya minimal celah-celahnya ditutup, lama-lama nggak mempan menggoda. Ya, maka naikkan statusnya bukan hanya ibad, tapi berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk apa? Ikhlas. Makanya prosesnya disebut ibadah, kemudian usahanya disebut dengan mukhlis. Maka muncullah surah ke-98 Al-Baqarah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berusaha ikhlas. Karena itu di ayat puasa tadi, faliyastajibuli wal yu'minubi. Iman di situ ikhlas maksudnya. Jadi tanpa pamrih, kalau mau tarawih, udah niatkan aja lillah. Nanti siapapun imamnya, apapun yang dibaca, kita bersyukur. Karena niatnya karena Allah kok, Allah yang pilihkan. Ya kan? Kalau kita mau puasa, niatkan lillah. Jangan diniatkan karena lihat waktunya, jam berapa buka nih, jam berapa sahur, apa menunya. Nanti begitu yang didapatkan bukan sesuai harapan, kecewa, kenalah puasanya. Aduh, capek-capek nahan 8 jam, dapatnya cuman kentang. 12 jam tahan-tahan, dapatnya cuman teri, kemarin ayam, kan? Nah, yang kena puasanya. Padahal yang disoal makanannya kan? Kan? Nah, jadi kalau kita sudah niatnya lillah, apapun yang didapat itu lapang. Nanti kalau sudah lapang semua, nah, lapang semua. Jadi lapang semua itu dalam bahasa hadisnya disebut dengan halawatul iman. Dia melihat semuanya sebagai anugerah Allah. Ajaban di amril mu'min. Sangat mengagumkan perkara orang beriman. Maksud iman di situ orang yang ikhlas. Ya, jika dia mendapati kebaikan, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan duka, dia bersabar. Jadi dia melihat semuanya itu sebagai pemberian Allah. Sakit, alhamdulillah bisa sabar. Sehat, alhamdulillah bisa syukur. Dapat proyek, alhamdulillah bisa bersyukur. Gak ada proyek, alhamdulillah bisa sabar. Toh dengan belum adanya proyek saya bisa ngaji, saya bisa tahajud, bisa sholat, bisa doa. Begitu dapat proyek, alhamdulillah bisa sedekah. Ya, bisa semangat. Nah, itulah yang disebut dengan syukur dan sabar. Kalau semua terlihat seperti itu, berubah dia dari mukhlis jadi mukhlas. Hasilnya itu mukhlas. Pak Mukhlas, bapak yang berhasil ikhlas. Pak Mukhlis, bapak yang berusaha ikhlas. Kan? Masjid Al-Ikhlas, masjid yang mendidik kita supaya punya sifat ikhlas. Jelas ya? Itulah mukhlis dan mukhlas. Kalau sudah mukhlas, susah setan menggoda. Tapi mukhlasnya harus punya sifat ibad. Sebab kalaupun namanya mukhlas gak punya sifat ibad, susah. Jelas ya? Nah, jadi yang tadi saya ingin sampaikan, pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita bisa menekan celah-celah setan itu untuk menggoda? Yang pertama, bisa dengan menjadi hamba, memperbanyak ibadah, dan menjadikan ibadah itu ikhlas karena Allah. Ibadah sifatnya dua tadi, menghindari maksiat, karena itu tekan semua pintu maksiat. Nafsu kendalikan. Ya, jangan semua dimasukin tuh, setan gampang masuknya. Itu kalau kebanyakan makan, makanannya enak, ditiupnya gampang, ngantuk. Ya, akhirnya ibadah dikit ya, gampang sekali gitu. Nafsu itu kendalikan apa saja, nanti arahkan kepada yang baik. Kemudian maksiat dijaga. Kalau kita bisa jaga maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki, setan juga capek ya. Itu goda tuh sana, aduh capek kan. Gak tembus ya, tapi tetap menggoda, cuman gak tembus. Yang kedua, tingkatkan ketaatan. Jadi hindarkan maksiat, tingkatkan taat. Allahu a'lam bishawab.